Ada satu hal penting yang perlu ditanamkan dan dilabeli secara utuh oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert terhadap tim nasional kita. Jika ingin Indonesia tampil lebih terengginas di 4 pertandingan terakhir babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Pola 4-3-3 yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert terhadap timnya. Bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, jangan lupa tetap setia bersama Bung Yes dan like, comment, share, and subscribe. Kabar gembira datang beberapa hari lalu dari Senayan, tepatnya di gedung DPR RI, di mana disampaikan pemerintah lewat badan legislatif ini telah menyetujui untuk memberikan paspor hijau kepada penyerang dari klub Oxford United, Ole Romeni. Kabar ini tentu tidak saja memenuhi semua usaha perjuangan yang dilakukan oleh PSSI, terutama oleh Ketua Umumnya Erick Thohir, tetapi ini juga kabar gembira bagi kita semua, pendukung setia tim nasional kita. Sehingga dengan hadirnya atau dengan dipegangnya paspor hijau oleh Ole Romeni, maka diharapkan pemain ini akan melengkapi, sekaligus memperkuat, mempertajam lini depan tim nasional kita dalam pertandingan pertama paling tidak tanggal 20 Maret nanti melawan tuan rumah Australia. Kita lihat juga bahwa dukungan dari pemerintah, paling tidak dari legislatif ini, sebetulnya sudah satu langkah maju, tetapi masih ada kurang satu langkah lagi yang masih perlu ditunggu, dukungan dari eksekutif. Paling tidak Presiden Prabowo Subianto, di mana sampai saat ini, sadar atau tidak, Presiden belum menerima kehadiran Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya. Saya kira pertemuan itu sangat perlu, paling tidak memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia memang mendukung penuh Kluivert dan kawan-kawannya. Dan ini juga ketika Kluivert sudah bertemu dengan Presiden, tentu ada kekuatan emosional di sana bagi Kluivert dan timnya untuk memaksimalkan tim nasional kita nantinya dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Dari federasi sendiri, PSSI sudah melakukan kewajibannya secara baik. Paling tidak untuk tim nasional senior ini segala usaha untuk memperkuat tim nasional ini sudah dilakukan. Lebih khusus mencari pemain-pemain keturunan untuk membela tim nasional kita. Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh Patrick Kluivert maupun PSSI menuju 4 pertandingan sisa. Kembali pada topik atau judul yang diangkat oleh Rise Soccer TV, di mana Kluivert akan memainkan pola 4-3-3 di tim nasional kita. Saya secara khusus mengangkat isu ini karena bagi kita semua masih ada dalam zona abu-abu setelah perginya pelatih sebelumnya Sintayong yang ketika menangani tim nasional sangat gemar memainkan pola 5-3-2 atau 3-5-2. Tetapi di tangan Kluivert kemungkinan besar kalau melihat pengalaman budaya dari Kluivert sendiri maupun sepak bola Belanda, negeri di mana datangnya Kluivert dan mayoritas pemain kita saat ini, maka Belanda sangat kental dan sangat dominan memainkan pola 4-3-3, baik di klub maupun tim nasional.
Dan mengapa saya langsung memberi judul penekanan bahwa Kluivert memainkan pola 4-3-3 di timnas kita? Karena memang hampir pasti pola itu yang akan dipakai. Tidak mungkin Kluivert dan timnya melakukan perubahan pola dasar yang membesarkan mereka di sepak bola. Mereka semua lahir dengan pola itu, baik sejak bermain bola di klub maupun di tim nasional. Sehingga ini akan mengandung risiko berat kalau Kluivert tidak menerapkan pola 4-3-3 di timnya nanti. Nah, pertanyaannya, kalau memang pola ini akan dimainkan, apakah akan berjalan mulus atau tidak? Karena berjalan mulus dan tidak itu sangat bergantung daripada materi pemain yang dimiliki Kluivert dan timnya saat ini. Ya, beruntung memang, sebagian besar 90% pemain keturunan dari Belanda. Dan mereka sebagian besar juga sudah bermain secara tim ketika masih ditangani oleh Sintayong. Hanya pola yang berbeda. Nah, tinggal tugas Kluivert dan timnya untuk membentuk, ya, melabeli, menanamkan pola 4-3-3 ini kembali kepada pemain-pemain keturunan ini. Ya, karena mereka tinggal mengembalikan saja irama dan aroma permainannya itu. Kalau mereka bisa menguasai dan mengerti, menerapkan apa yang diinginkan oleh Kluivert dan timnya, tidak ada masalah bagi tim kita. Pasti tim ini akan tampil lebih kuat, lebih segar, lebih dinamis, dan tentu saja lebih tajam. Pertanyaannya, apakah pemain-pemain yang selama ini bergabung di tim nasional kita, ya, yang mayoritas Belanda ini, setelah mereka sedikit mengalami perbedaan pola di bawah ST dan kembali kepada pola 4-3-3, apakah mereka akan sudah langsung in dengan pola 4-3-3 itu? Ya, saya berharap dan kita semua berharap demikian, karena melihat latar belakang pemain-pemain ini yang memang besar dari sepak bola Belanda dengan pola 4-3-3 yang kental tersebut. Lalu bagaimana dengan materi yang ada untuk mendukung pola 4-3-3 ini? Ya, di lini belakang dan lini tengah, ya, 99% sudah bisa memainkan pola 4-3-3. Yang menjadi persoalan adalah di lini depan. Karena materi yang dipunyai Kluivert nanti sepertinya belum memenuhi dari lini depan untuk pola 4-3. Paling tidak untuk 3 depan. 3 depan ini kalau secara kasat mata hanya baru ada 2. Itu pun satunya masih sangat meragukan penampilannya. 2 itu adalah Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini masih labil sekali. Dia jarang mencetak gol. Bahkan pergerakannya juga tidak selalu konsisten. Memang eksplosif, tetapi tidak konsisten pergerakan tanpa dan dengan bolanya. Sehingga masih ada 1,5 orang yang harus melengkapi 3 depan. 1,5 orang ini, setengahnya itu Rafael harus dibentuk menjadi 1, dan 1 itu masih 0. Siapa yang akan melengkapi 1 di depan bersama Rafael dan Ragnar? Ada banyak pilihan sana. Tetapi mereka bukan penyerang murni, mereka adalah gelandang murni, ya, dan bisa juga dipakai sebagai gelandang menyerang, dan itu ada beberapa pilihan. Tinggal bagaimana terakhir Kluivert dan timnya membentuk mereka dalam waktu yang kurang dari 2 bulan, ya, katakan 1,5 bulan ke depan. Kalau ini bisa dioptimalkan dalam latihan oleh Kluivert dan teman-temannya, maka kita pantas menunggu dengan hati gembira hasil dari pertandingan timnas. Tetapi kalau tidak, ini akan menjadi kesulitan besar bagi timnasnya nanti. Mungkin tim ini akan bermain tampil sangat baik, sangat cantik, menguasai permainan. Tetapi poin yang paling utama adalah sulit dalam mencetak gol. Di lini tengah ada berbagai pilihan. Kalau melihat dari penampilan mereka selama dengan STY, maka lini tengah ini dengan pola 3-5-2 di bawah STY, itu ada 5 gelandang yang memang sangat baik. Tetapi kalau 4-3-3, 5 tadi menjadi 3. Nah, 3 ini akan menjadi pilihan utama dari sekian deret pemain. Sekitar ada 7 pemain di gelandang. Ya, tetapi kalau dasarnya, ukurannya adalah ketika mereka bermain dengan pola 3-5-2 oleh STY, maka 5 ini akan menyisakan 3. Saya ambil saja ada sana Tom Haye, mungkin prioritas utama untuk lini tengah.
dan juga ada Ivar Jenner, ya. Dan yang satu terakhir ini sangat banyak pilihan. Apalagi kalau nanti Kluivert memasukkan pemain-pemain keturunan yang selama ini dalam tanda petik dicampakkan oleh STY, misalnya Jordi Amat, Erkan Bagot, kemudian juga Mark Klok, kemudian juga Stefano Lillipali. Pemain-pemain ini hampir tidak pernah, kecuali Jordi Amat, itu pun tidak penuh, hampir tidak pernah dilirik oleh STY. Nah, kalau Kluivert memasukkan mereka, ini akan menambah ketajaman kekuatan baik di lini tengah maupun belakang. Sementara pemain-pemain selama ini bersama STY ada Nathan Chuaon, ada Sein Patinama. Mereka ini bisa dimainkan sebagai gelandang menyerang. Nah, di belakang pula ada sederet pemain yang memang sangat qualified untuk bersaing ketat, mendapat 4 posisi belakang. Nah, 2 dari 4 belakang ini hampir pasti diisi oleh Jay Ises dan Justin Hubner. Tetapi untuk pertandingan melawan Australia nanti Justin kemungkinan tidak dimainkan karena akumulasi 2 kartu kuning. Nah, berarti 3 lain siapa? Dalam pandangan saya 3 lain, kalau Jordi Amat dalam kondisi yang prima, dia salah satu pilihan. Jadi di sana ada Jay Ises, Jordi Amat, dan pilihan ketiga yang juga tidak bisa diragukan adalah Calvin Verdong di bek kiri. Nah, tinggal bek kanan. Di sana ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho, ya. Dan juga ada mungkin Sein Patinama yang bisa ditarik mundur. Sementara yang lainnya masih ada Muhammad Ferrari, ada Ahram Pratama, ada Asnawi Mangku Alam. Kalau memang mereka nanti dipanggil oleh Kluivert masuk tim. Jadi pola 4-3-3 ini hampir pasti menjadi pegangan patokan Kluivert untuk dimainkan oleh Jay Ises dan teman-teman nantinya. Dan kita berharap tidak saja pola 4-3-3 ini akan menjadi duplikat permainan tim nasional Belanda, tetapi juga yang paling utama adalah dengan pola 4-3-3 yang lebih dinamis, terutama dalam menyerang, bisa menghasilkan gol dan kemenangan bagi tim kita nantinya dalam 4 sisa pertandingan. Semoga bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat, giring terus.